Biarkan Bapak Ibu kembali berdiri. Haleluya. Rosa Divine, I go far. And all the people say, I go far. Bagaimana Bapak Ibu Saudara katakan, Enak, Tuhan, aku, pacarku, awet muda, diberkati Tuhan. Haleluya, kita berkata yang begitu. Mari Bapak Ibu kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan setiap roh kita, setiap jiwa kita di hadapan Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarkan kami hari ini penuh dengan lawatan kasih karunia-Mu Bapa. Agar hanya di tempat ini Tuhan, hanya ada kuasa nama-Mu, tidak ada kuasa-kuasa lain Tuhan, selain kuasa Yesus saja yang membentengi tempat ini dari awal hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Bapa yang baik, kami mulai dan kami tahbiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari Bapak kami percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sungguh bersyukur Tuhan ada setiap kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami selalu menerima cinta dan kasih-Mu Yesus. Oh Yesus. Karena aku membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dan aku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan berkata-kata dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu Tuhan, yang kuterima dari-Mu. Dengan apa kami membalas setiap cinta-Mu Yesus? Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus Tuhan, oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin Yesus. Biarkan kami selalu bersyukur Tuhan. Biarkan kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Biarkan setiap jiwa kami ini Tuhan dipulihkan dengan bersyukur. Amin Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
kasihmu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku. Terangku terbaca, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagi hidupku.
Biarkan hari ini kita sungguh-sungguh untuk menyerahkan setiap hati kita. Biarkan hari ini kita sungguh-sungguh untuk menyerahkan setiap roh kita di hadapan Tuhan. Sebab sungguh indah kasih Tuhan. Sungguh indah kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita saat ini. Haleluya. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan Yesus dekat dari kita semua, dan kau dekat. Oh, bahkan selalu berkati yang ku bisa.
Sungguh indah cinta kasih-Mu hari ini Tuhan bagi hidup kami. Oh sungguh besar sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan kepadaku, tak terlebih bagiku.
menjawab setiap kami yang ada di dalam let your spirit fill this place. Yes. Rasakan kehadiran menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Orang pasti tak kalah, pasti tak kalah, banyak kalah. Kau menyembuhkan setiap kami. Kau memulihkan setiap kami pada pagi hari. Yes. Kau kudus mengalir. Mengalir di tempat berikan sorak-sorak yang paling mulia bagi Tuhan. Yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa Kau sungguh sangat baik dalam hidup. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan pada pagi hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau di tempat ini. Kami rasakan lawatan Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan, berkat bahkan anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini tidak secara kebetulan, tetapi semua karena kebaikan Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau melawati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami pada pagi hari ini, dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan sama-sama katakan amin. Dan dulu-dulu Bapak Ibu Saudara, terus people. I glorify Tuhan. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara, katakan kepada teman kiri kanan, depan belakang, we are Lord. Sekali lagi, we are Lord. We are. Izinkan Tuhan berikan suara-suara yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh indah dan luar biasa pertolongan Tuhan. Sungguh amat baik bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena suaranya Bapak Ibu Saudara agak mungkin karena pakai AC kali ya. Jadi jadi kayak adem, jadi suasananya adem, jadi suara juga adem. Bapak Ibu Saudara, saya sapa dulu. Shalom. Sekali lagi masih 40% Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Masih 60% Bapak Ibu Saudara. Kayaknya belum siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya belum makan tadi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang belum makan? Siapa yang sudah makan Bapak Ibu Saudara? Tadi pagi sudah sarapan. Puji Tuhan, yang belum makan ya salah sendiri. Haleluya. Jadi saya sapa lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan suara
sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya juga agak sedikit kaget gitu ya. Soalnya ya inilah juga Bapak Ibu Saudara, karena hamba Tuhan di PA begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang bisa tiba-tiba dan luar biasa pada hari ini di 3 tempat saya pelayanan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini pelayanan ya Bapak Ibu Saudara lihat tadi saya main musik juga dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti sore jam 3 di Tumpang Empas itu ada ibadah juga, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan jam 3 sore. Lalu ibadah juga jam 6 nanti di Lumut saya juga yang pelayanan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bukan saya berarti menunjukkan bahwa saya lemah, ya. Artinya maksudnya sama-sama Bapak Ibu Saudara, karena kita masih sehat, kita masih kuat diberikan kesehatan oleh Tuhan, sama-sama kita melayani Tuhan dengan selagi kita masih sehat, karena ada lagunya selagi aku masih kuat. Nah, jangan cuma dinyanyikan Bapak Ibu Saudara, tetapi sama-sama kita lakukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini ya boleh tampilkan, saya sudah kirim kemarin. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara, perfect peace. 1, 2, 3. Perfect peace. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bisa dikatakan kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kedamaian yang sempurna. Kedamaian yang sempurna kita dapatkan di mana Bapak Ibu Saudara? Hanya di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa dikatakan lain, kedamaian yang sempurna atau damai sejahtera atau kedamaian yang sempurna. Bisa kita kupas sedikit Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera atau kedamaian yang sempurna itu dalam bahasa Ibrani itu shalom. Kalau dalam bahasa Yunani-nya Bapak Ibu Saudara itu iren. Kalau di sini irene tulisannya Bapak Ibu Saudara, tapi dibaca iren. Itu dalam bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara. Jadi pikir-pikir dulu Bapak Ibu Saudara yang ketika mau punya anak bayi bisa namanya iren. Keren banget Bapak Ibu Saudara, bukan sedikit, karena damai sejahtera. Jadi di dalam rumah itu selalu damai. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mau punya anak ini sedang merencanakan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini damai sejahtera atau kedamaian yang sempurna dalam bahasa Ibrani itu, damai sejahtera itu adalah shalom. Seringkali kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, mungkin kita baru hari ini tahu atau sudah lama tahu ternyata arti damai sejahtera, arti kata shalom itu panjang banyak Bapak Ibu Saudara. Di sini sama-sama kita baca arti shalom Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kelengkapan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, keheningan, ketenangan, kepuasan, kedamaian yang digunakan dalam hubungan manusia, damai sejahtera dengan Tuhan, dan kedamaian dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, makna kata shalom itu Bapak Saudara itu sangat luas. Bahkan saya mendengar beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, untuk tahun depan gereja Betania Meeting Bapak Ibu Saudara, secara khususnya gereja kita seluruh Indonesia Bapak Ibu Saudara, tahun depan itu adalah The Year of Shalom. Itu saya dengar sedikit. Jadi dari beberapa gembala senior kita Bapak Ibu Saudara, ternyata Shalom ini luar biasa artinya Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar kita berkata kepada siapa, kepada teman-teman atau kepada saudara, kepada keluarga dan lain sebagainya. Ternyata shalom ini yang sering kita ucapkan seringkali Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak tahu apa itu artinya shalom, cuma hanya karena rutinitas atau sebagai simbolis karena kita orang Kristen, ayo kita ucapkan shalom. Damai sejahtera, tidak hanya damai sejahtera, tapi itu komplit, lengkap Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya lebih jelas Bapak Ibu Saudara, arti damai sejahtera yang lebih jelasnya sama-sama kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 27 sudah dibuka. Sama-sama dibaca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Janganlah gelisah dan gentar hati.
Suaranya masih belum semua Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita semua membaca di dalam Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Amin Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera ditinggalkan dan diberikan oleh Kristus untuk menjadi milik kita. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dari sini dikatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang diberikan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini bahwa damai sejahtera Allah itu ditinggalkan, akan diberikan Kristus untuk menjadi milik kita. Kapan itu Bapak Ibu Saudara? Sudah 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di kayu salib, tidak hanya memberikan damai sejahtera, tetapi memberikan nyawanya bagi kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera ditinggalkan, bahkan diberikan oleh Kristus untuk menjadi milik saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan ayat selanjutnya di dalam Roma 15 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu sudah ada di dalam diri kita, sudah ditinggalkan, bahkan diberikan Yesus Kristus untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, dan itu selalu menyertai kita sekalian. Dan di sini dikatakan sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya lebih jelasnya ada beberapa hal di sini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu seperti apa? Dan contohnya bagaimana? Sama-sama kita buka. Oh ya, boleh next lagi. Next lagi. Ya, damai sejahtera daripada Tuhan, Bapak Ibu berkati Tuhan. Yang pertama adalah keadaan tidak gelisah dan gentar saat keadaan tidak baik-baik saja. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya baca. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu yang pertama adalah keadaan tidak gelisah dan gentar saat keadaan tidak baik-baik saja. Sama seperti ayat yang tadi dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Di sini dikatakan damai sejahtera daripada Tuhan yang pertama adalah keadaan yang tidak gelisah dan gentar saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Ini kalau bahasa anak muda yang keren dikit Bapak Ibu Saudara, sedang tidak baik. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Ini kan lagu-lagu yang diciptakan untuk anak-anak muda, gitu. Tidak baik-baik saja. Tapi firman Tuhan juga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang tidak gelisah dan gentar, dalam kata lain itu keadaan yang tidak khawatir, tidak panik, atau tidak galau saat kita sedang ada masalah. Ini dalam kata lain Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini saya mau katakan, siapa yang setiap kita di sini tidak punya masalah. Saya yakin dan percaya pasti kita mempunyai problema dalam hidup, punya masalah, tantangan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bisa melayani Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan di gereja ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita bisa tenang, kita bisa damai. Masalah boleh ada, tapi kita bisa damai. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu adalah keadaan tidak gelisah dan gentar saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan seorang gembala bukan berarti tidak ada masalah. Seorang pemimpin dan lain sebagainya, seorang pelayan Tuhan, saya yakin mempunyai masalah. Tetapi mampu untuk melayani Tuhan dengan damai sejahtera, mampu untuk datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara di tempat ini mampu. Di luar sana banyak masalah, banyak perkara yang mungkin belum selesai Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mampu datang kepada Tuhan di tempat ini. Ini artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan, keadaan yang tidak gelisah dan gentar saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan,
pada pagi hari ini kita datang di tempat ini bukan karena tidak ada masalah, tetapi kita mampu datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan damai sejahtera itu karena Tuhan yang berikan. Bahkan firman Tuhan mengatakan tadi, damai sejahtera kutinggalkan dan kuberikan. Artinya damai sejahtera itu Tuhan berikan untuk kita, untuk menjadi milik saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan, kita hanya menyadari Bapak Ibu Saudara. Nanti next itu bisa kita pelajari lagi. Ada yang saya tulis juga Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, boleh next? Ya, yang kedua, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang kedua, melampaui segala akal tidak masuk akal. Ini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melampaui segala akal atau tidak masuk akal. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, sama-sama baca 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 7 saya baca kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah melampaui segala akal atau tidak masuk akal. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh di Alkitab aja deh. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita tentang Yusuf, anaknya Yakub. Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah orang yang sangat disukai dan disayangi oleh orang tuanya Bapak Ibu Saudara, tapi dibenci oleh abang-abangnya atau oleh saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu Yusuf dibuang Bapak Ibu Saudara ke sumur, bahkan setelah dibuang ke sumur bahkan dijual lagi. Ketika dijual Bapak Ibu Saudara kepada orang lain, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan Yusuf menjadi kepercayaan Potifar Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan orang yang paling dipercaya Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lama kemudian akhirnya Yusuf apa Bapak Ibu Saudara? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan dikatakan dalam Alkitab, apakah Yusuf mengeluh Bapak Ibu Saudara atau ngomel dan lain sebagainya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Dituduh bahkan difitnah yang tidak baik, yang tidak benar. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab Allah menyertai Yusuf. Artinya Bapak Ibu Saudara begini, damai sejahtera yang daripada Tuhan melampaui segala akal atau tidak masuk akal. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, secara manusia itu Yusuf mempunyai alasan untuk ngomel, untuk ngeluh, bahkan untuk marah bisa sama Tuhan. Kenapa tuh Tuhan bisa lakukan hal ini? Kenapa Tuhan saya bisa terjadi hal seperti ini dalam hidup saya? Secara manusia Bapak Saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga bisa ngeluh Bapak Saudara, karena itu sebagai manusia. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Tetapi Yusuf Bapak Ibu Saudara dicatat di dalam Alkitab tidak pernah ngomel. Bahkan firman Tuhan mengatakan Allah menyertai Yusuf. Di sini dikatakan, kenapa Bapak Ibu Saudara Yusuf bisa dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia dibuang Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya selalu berhasil. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu, karena damai sejahtera dari Tuhan itu selalu ada di dalam Yusuf. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Supaya hidup kita tetap berhasil Bapak Ibu Saudara, semua pekerjaan kita dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga dan lain sebagainya, supaya itu hidup kita berhasil dan sukses Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebenarnya kita sudah miliki, tetapi banyak orang Kristen di luar sana Bapak Ibu Saudara tidak menyadari bahwa damai sejahtera yang dari Allah Bapa itu, dari Kristus Bapak Ibu Saudara, sudah ada dan sudah ditinggalkan bagi kita, dan kita perlu menyadari. Boleh next lagi yang ketiga, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu bersifat kekal Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak sama seperti yang dunia berikan, tetapi itu kekal Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya bagi kita, itu bersifat kekal Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak sementara, tidak sama seperti yang dunia berikan. Saya kasih contoh begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak anak muda atau kehidupan saya juga masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saya katakan bahwa saya mau karena hidup mungkin stres Bapak Saudara, mungkin bingung, ada masalah, ada perkara dan lain sebagainya, tidak bisa menyelesaikannya, tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Mabuk,
minum, pergi ke klub dan lain sebagainya, diskotik, itu kan bisa istilahnya damai sejahtera, rasanya kan bisa tenang, jadi kepanikan dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita sudah mabuk, Bapak Ibu Saudara, sudah nggak tahu apa lagi, rasanya tuh wah enak, luar biasa, imajinasi kita itu istilahnya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita ada masalah, rasanya maksud nggak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu hanya sementara, cuma 1, 2 sampai 3 jam, 4 jam. Habis itu pulang ke rumah stres lagi, lebih stres lagi dari kemarin. Nah, ini yang saya alami. Ini yang pernah saya alami Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya begini. Saya baca ayat yang tadi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu kekal. Tidak cuma damai hari ini, besok enggak damai lagi, besok damai. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lagi mencari damai sejahtera itu di luar sana. Ini bagi bapak-bapak ya, bagi bapak-bapak, bagi anak-anak muda, bagi ibu-ibu juga, dan semua kita anak Tuhan. Jangan pernah dan jangan lagi kita mencari damai sejahtera itu di luar. Karena yang daripada dunia itu Bapak Ibu Saudara, karena yang dari dunia itu sementara. Bisa 2, 3 jam, 4 jam, dan sebentar lagi itu akan hilang. Dan ini kita akan stres dan tidak damai, dan itu adalah iblis suka Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena iblis itu suka melihat anak Tuhan itu tidak damai. Karena yang iblis lakukan Bapak mencuri damai sejahtera, sukacita. Itu yang mereka ambil Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita ini stres, mengambil keputusan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita itu apa Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya stres dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini yang iblis suka, karena mencuri damai sejahtera itu daripada kita. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera daripada Tuhan ini kita perlu sadari. Oke Bapak Ibu Saudara, yang boleh next lagi. Sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya, Bapa memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Bapa memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara, Bapa kita memanggil kita untuk hidup kita ini hancur. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Alkitab banyak sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu makanya sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara diumpamakan sebagai bapa dan anak. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara tidak pernah seorang bapa itu membiarkan anaknya itu menderita. Bahkan di dunia aja Bapak Ibu Saudara, untuk zaman sekarang itu sangat luar biasa saya lihat Bapak Ibu Saudara kasih bapak kepada anak. Mungkin kalau lagi sedang bayi, anaknya lagi butuh apa, pasti bapaknya mungkin kasih susu. Bukan mungkin, dia pasti kasih susu dan kebutuhannya dan lain sebagainya. Kalau udah mulai sekolah, udah beli buku, beli baju dan lain sebagainya, selalu memperhatikan anaknya, itu seorang bapak. Kalau udah kuliah Bapak Ibu Saudara, mungkin beli dia mobil, mungkin beli dia rumah atau dan lain sebagainya, bagaimana biaya sekolahnya, biaya kuliahnya, untuk biaya ini dan itu dan sebagainya. Itu seorang bapak pasti akan memperhatikan hal itu kepada seorang anaknya. Tidak pernah saya dapatkan seorang bapak membiarkan anaknya, ya udah kamu pergi aja, kuliah ngapain, terserah kamu, hancur apa namanya terserah kamu. Bahkan mendoakan anaknya sesuatu hal yang buruk. Saya tidak pernah menemukan hal demikian. Di sini dikatakan Bapa memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Bapa yang ada di dalam dunia aja selalu memperhatikan kebutuhan kita, selalu memperhatikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini Bapa kita jasmani. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Bapa kita yang di surga pasti memperhatikan kita. Di sini dikatakan untuk hidup kita selalu damai, Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan hidup kita ini selalu damai. Bagaimana? Di sini dikatakan Bapa memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Bapa kita di surga itu tidak Bapak Ibu Saudara, membiarkan kita itu menderita. Selalu memberikan kita kedamaian, selalu memperhatikan kita. Di sini dikatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.
Tidak pernah Tuhan merancangkan kita untuk rencana kecelakaan dan lain sebagainya, untuk hal yang menderita, hal yang buruk, tidak pernah. Itu tidak rencana dari Bapa kita, kecuali rencana kita sendiri yang menyimpang dari rencana Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh next lagi? Ya, ini pertanyaan untuk kita Bapak Ibu Saudara sangat menarik sekali. Bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera? Ada yang mau Bapak Ibu Saudara tahu caranya? Haleluya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Allah itu, daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Ada beberapa hal, ada 4 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sama-sama kita lihat. Oke, yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan kita? Yang pertama adalah sadari Kristus Sang Raja Damai sudah ada di dalam hatimu. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Saudara dari sebelum-sebelumnya. Supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang pertama, sadari Kristus Sang Raja Damai sudah ada di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Kristus Sang Raja Damai itu sudah ada di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan sudah ada di dalam hatimu. Yang perlu kita lakukan adalah kita kurang menyadari ternyata Bapak Saudara. Yang perlu kita lakukan adalah sadari. Kristus itu sudah mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita. Karena nyawanya diberikan untuk kita dan keselamatan Tuhan berikan bagi kita, artinya damai sejahtera itu sudah ada. Sudah lama Bapak Ibu Saudara. Hanya perlu kita menyadari. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa kalau saya mengalami atau ada sesuatu hal perkara atau masalah atau sesuatu hal yang membuat saya panik, membuat sesuatu hal yang membuat saya khawatir, kenapa rasanya kok hati saya tidak damai? Kenapa rasanya kok Tuhan itu tidak berpihak dengan saya? Rasanya saya ini kan damai sejahtera itu kok hilang? Itu tergantung kita Bapak Saudara. Kamu menyadari atau tidak? Kita menyadari atau tidak? Jadi seringkali ini manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi orang di luar sana bukan di sini. Jadi ketika ada masalah, ada perkara, ada sesuatu hal yang membuat dia panik, membuat dia kebingungan, membuat hilang damai sejahteranya. Jadi seolah-olah jadi tidak percaya lagi dengan Tuhan. Nah, ini yang sering Bapak Ibu Saudara. Tapi yang perlu kita lakukan sadari bahwa Kristus sudah ada di dalam diri kita, roh Allah ada di dalam diri kita. Sadari bahwa damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan. Kita cepat sadari, cepat Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan supaya kita mengalami dipulihkan damai sejahtera itu. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita tetap membiarkan keinginan kita, ego kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ini kesaksian beberapa hari yang lalu waktu kami berangkat ke Bandung kemarin, kan kami berlima ya sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, Evan juga, sama saya dan istri juga, kami berlima. Jadi mereka bertiga, Bapak dan Ibu bersama Evan pulang duluan ya, duluan kami belakangan. Jadi harus mampir ke Jakarta dulu, ada urusan dulu beberapa hari di sana. Jadi agak belakangan pulang. Waktu kami pulang di bandara, Bapak Ibu Saudara, jadi harga tiket itu kan bukan dikatakan tiket pesawat itu kan nggak murah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mahal gitulah Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tiket, apalagi tiket 2 orang. Jadi dalam keadaan istri saya bukan waktu itu. Dalam keadaan istri saya sekarang ini kan lagi hamil kurang lebih ini mau 5 bulan ini kan udah 4 bulan Bapak Ibu Saudara. Waktu kami berangkat kemarin kan itu kan kami belum sempat bikin surat untuk apa kalau orang hamil kan, ibu hamil kan harus mungkin ada bikin suratnya. Kemarin kami lupa. Kami sudah bicarakan juga dengan dokter spesialis dan dengan ibu gembala kita. Ternyata lupa juga waktu kami berangkat. Gak apa-apa, gak masalah, gak diperiksa dan sebagainya. Berangkat oke, sampai ke Jakarta ke Bandung aman. Waktu pulang Bapak Ibu Saudara, mungkin karena istri saya waktu di sana mungkin kebanyakan makan atau apa karena makanan banyak gitu ya. Waktu pulang itu kelihatan besar, padahal cuma 1 minggu lebih lah gitu. Jadi kelihatan besar Bapak Ibu Saudara. Jadi agak lucu juga. Jadi waktu kami check-in aman, waktu pemeriksaan pertama, kedua, barang dan lain sebagainya di bandara itu aman Bapak Ibu Saudara. Waktu sebelum naik pesawat kan ada pemeriksaan tiket terakhir di situ. Kita kasih tiket, udah kita naik ke pesawat gitu Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kami naik pesawat, kurang lebih 10-15 menit ini pesawat itu udah terbang Bapak Ibu Saudara.
udah terbang. Jadi semua waktu dilihat kan dilihat oleh petugasnya Bapak Saudara. Istri saya lagi bawa tas, saya juga bawa koper satu. Ditanya sama petugasnya, bilang begini, ibu hamil ya? Nah mungkin istri saya gini, nggak bisa bohong juga gitu ya. Jadi karena mungkin nggak terbiasa bohong gitu ya istri saya. Haleluya, amin. Mungkin bisa nonton live di situ. Jadi iya, dibilang gitu. Berapa bulan? 3 tahun, kurang lebih 4 bulan. Oh iya, ibu dan bapak di sini dulu. Kami ditahan sedangkan mau penerbangan Bapak Ibu Saudara 10 sampai 15 menit. Jadi ini maksudnya begini, kami ditanya oleh satu dua petugas, ibu ada bawa surat enggak? Ada. Ada surat yang USG itu ya. Surat USG pertama, kedua, enggak bawa juga. Ada bawa buku KIA, buku apa ya? Buku KIA ya, orang ibu hamil. Buku KIA enggak ada juga. Bukannya kemarin sudah dimasukin saya bilang. Enggak ada, lihat di tas enggak ada. Nah, gimana ini? Ini mau penerbangan ini, petugasnya sudah panik nih Bapak Ibu Saudara, udah panik nih. Waduh, gimana ini sudah gila-gila kepala. Ditelepon petugas yang satu atasannya datang, panik juga. Ditelepon petugas yang akhirnya atasannya lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, awalnya tuh saya hampir panik Bapak Ibu Saudara. Secara manusia itu saya bisa panik dan bisa bisa khawatir. Saya duduk sejenak. Duduk sejenak Bapak Ibu Saudara ini. Saya merenungkan begini, damai sejahtera Allah Bapa seluruhnya. Pokoknya dalam hati saya itu usahakan diri saya itu tenang. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba datang suatu petugas ini Bapak Ibu Saudara yang atasannya. Orang tua ini Bapak Ibu Saudara dan lingkungan nggak tahu gimana ini, gitu kan? Jadi soalnya nggak ada surat dan lain sebagainya. Ini mau penerbangan gitu kan? Jadi mau gimana? Telepon datang satu petugasnya atasannya datang. Seorang bapak-bapak datang kepada kami bilang, Bu, ibu yang hamil. Soalnya suratnya mau berangkat, saya pikir begini, ibu bisa bantu kami nggak? Ibu kan nggak ada bawa suratnya, jadi ibu bisa aja berangkat, bapak sama bapak silakan berangkat. Tapi kalau masuk pesawat nanti, bisa ibu tutupin pakai jaket lah, perutnya, atau ada bawa tas kecil kan ditutupin gini, masuk aja. Ketika pramugarinya lihat, ibu bilang, ibu kalau pramugarinya lihat ibu hamil ya, jangan dibilang hamil, itu kata bapaknya ya. Itu ngajarin kami bohong gitu. Jadi jangan bilang hamil, tapi bilang aja gendut aja. Bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya agak mau ketawa gitu kan. Tapi ini keadaannya mau berangkat gitu. Cuma kami dua aja yang ditunggu, dipanggil, sudah dipanggil nama lagi gitu kan di bandara itu Bapak Ibu. Karena cuma kami dua. Setelah kami dua tetap langsung berangkat gitu. Soalnya udah jamnya gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kami berangkat. Ternyata masuk bandara, masuk pesawatnya itu saya biasa aja gitu, nggak ditanya, ya silakan masuk ibu, silakan. Jadi kayak selamat datang di pesawat di Lion Air gitu. Jadi silakan masuk gitu. Jadi nggak ditanya apa. Jadi artinya begini, iya benar ya. Ini yang saya alami benar ya. Ketika di dalam kepanikan itu, ketika di dalam sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita ini, sebenarnya kan kalau kami ditahan itu tiket kami kan pasti udah hangus gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus beli lagi. Nah, jadi uang lagi yang keluar. Jadi kan panik lagi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya ketika di dalam sesuatu hal yang membuat saya panik, ini kan saya diuji juga. Gitu. Jadi ketika dalam hal ini kan membuat saya itu secara manusia itu panik. Tetapi kita mengambil keputusan untuk menyadari bahwa damai sejahtera Allah itu ada dalam diri saya. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya merasakan damai itu, dan Tuhan yang menolong kami melalui cara dan lain sebagainya. Ini saya bilang sama ibu, sama bapak, bagaimana ditahan di bandara ya, jadi di telepon kami udah salat, udah aman. Jadi bapak dan ibu bilang, puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan, puji Tuhan itu kasih karunia. Jadi kalau orang lain itu nggak dibolehin katanya sama petugasnya, tapi oleh bapak sama ibu ini nggak tahu kami dibolehin gitu sama mereka. Makanya di telepon satu kami dibolehin gitu. Jadi artinya saya nggak tahu juga, saya nggak kasih tunjuk bahwa saya sering menentang, saya nyambat Tuhan, tidak begitu. Cuman kasih cuman saya berdamai dengan diri saya, jangan panik, menyadari bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri saya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntun dan Tuhan menuntun memberi jalan keluar. Ini yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera? Yang kedua,
memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama tadi, supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan itu adalah sadari bahwa Kristus itu sudah ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah memperhatikan firman Tuhan. Sama-sama kita baca dalam Yesaya 48 ayat 18, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah memperhatikan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perintah-perintahku di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan. Dalam bahasa lain Bapak Ibu Saudara, bukan kita memperhatikan, kalau memperhatikan cuma melihat begini, memperhatikan begini. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Itu memperhatikan firman Tuhan itu makna dalam bahasa lain Bapak Ibu Saudara, melakukan firman itu. Kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara bukan hanya memperhatikan firman Tuhan, tetapi merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya merenungkan juga Bapak Ibu Saudara, tidak hanya membaca, tetapi yang paling penting intinya adalah melakukan firman itu. Merenungkan firman itu penting Bapak Ibu Saudara. Membaca firman itu penting. Dan yang ketiga, memperhatikan firman Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang lebih penting dari semuanya hal itu Bapak Ibu Saudara, melakukan firman Tuhan itu. Ini yang berat Bapak Ibu Saudara. Melakukan firman itu, kalau tidak kita menyerahkan semua penuh kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Hanya kita bisa datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua, dan Tuhan yang pegang kendali akan ambil alih semua. Baru kita bisa melakukannya. Kalau kehendak kita yang jadi Bapak Ibu Saudara, susah melakukan firman Tuhan itu. Jadi kehendak Tuhan dan kehendak kita jadi beriringan, susah Bapak Ibu Saudara. Jadi kehendak kita, makanya ada lagunya, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kalau kita merenungkan sebuah lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, kita melakukan dalam kehidupan kita, lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan itu yang akan memerdekakan hidup kita, membuat hidup kita berkemenangan setiap hari. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hanya cuma menyanyikan lagu, tetapi melakukannya sesuai dengan kata-kata di lagunya itu nol Bapak Ibu Saudara. Ini yang bahaya. Ini yang merupakan, saya sangat sedih juga melihat. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan BFA di tempat ini kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan dan menghidupi semua nyanyian yang sudah kita nyanyikan dan kebenaran firman bahkan tuntunan Tuhan di gereja ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tadi adalah memperhatikan firman Tuhan. Boleh next lagi di dalam Yakobus mengatakan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini Bapak Ibu Saudara, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara jangan mendengarkan firman Tuhan hanya mendengarkan di gereja ini, ketika keluar dari tempat ini, ketika di kantor kita, di sebuah pekerjaan dan dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat bahaya. Tetapi yang saya harapkan dan saya inginkan Bapak Ibu Saudara, ini yang Yesus inginkan, ini yang Bapak kita inginkan juga. Tidak mendengar untuk melupakannya, tetapi mendengar untuk melakukannya. Ini perintah Bapak Ibu Saudara. Ini perintah Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan itu untuk melakukannya. Tapi jangan untuk melupakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan? Yang ketiga adalah percaya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita baca di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Allah ia percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang ketiga itu adalah percaya. Hanya Bapak Ibu Saudara, kita ini pernah kita baca Bapak Ibu Saudara kisah tentang murid Yesus yang berjalan di atas air.
Yesus mengatakan kepada muridnya, apa Bapak Saudara? Hai kamu orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya. Tetapi masalahnya orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, Bapak Saudara, kadang-kala kita ini bukan tidak percaya. Saya katakan, saya boleh tanya Bapak Saudara, siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan? Nah, semuanya angkat tangan. Percaya Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang Kristen ini bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Bukan tidak percaya, percaya Tuhan Yesus, percaya. Tetapi kurang. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu hal yang mungkin dia rasa tidak enak, nah sudah timbang. Katanya tadi percaya, tetapi kurang, Bapak Saudara. Yang Tuhan mau itu bukan 99%, tetapi yang Tuhan mau, yang Yesus mau adalah 100% kita percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, artinya kita menyerahkan semuanya, Bapak Saudara, kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhan semua yang mengambil alih dalam hidup kita. Di sini dikatakan supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah yang ketiga adalah percaya. Ini sangat sulit Bapak Ibu Saudara untuk percaya supaya hubungan suami istri, keluarga Bapak Ibu Saudara tetap harmonis, tetap ada damai sejahtera. Itu kuncinya cuma satu, percaya aja. Kalau kita percaya aja. Salah satu contohnya mungkin lagi anak muda ya, atau orang tua juga ya. Saya lihat juga di sini mungkin Pak Philip sama Ibu Winti, Pak Wagem sama Ibu Wagem kadang bisa LDR juga Bapak Ibu Saudara, kadang jarak jauh. Kadang mungkin kita semua Bapak Ibu Saudara bisa jarak jauh dengan anak, dengan suami istri gitu. Jadi artinya kalau kita tidak percaya, istri percaya kepada suami, atau suami percaya kepada istri, atau orang tua percaya kepada anak, atau anak percaya kepada orang tua, kalau tidak dasarnya tidak percaya Bapak Saudara, kalau kita timbang pasti akan hancur. Kita tidak mengalami damai sejahtera. Kalau kita saling percaya, Bapak saya yakin percaya Bapak Saudara, inilah yang membuat hubungan rumah tangga, keluarga, dan hubungan dengan sesama itu Bapak Saudara tetap harmonis, tetap terjalin dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kenapa Bapak Saudara? Karena dasarnya adalah percaya. Saya bisa pernah juga Bapak Saudara, sebelum kami menikah ini menguji saya juga kurang lebih 1 tahun saya LDR dengan istri saya di Sulawesi sana, Bapak saya di Kalimantan 1 tahun. Jadi kurang lebih secara manusia itu ya itu menguji Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kami saling percaya, jadi akhirnya benar Bapak Ibu Saudara, kunci dalam sebuah hubungan itu saling percaya. Jangan curiga, kamu curiga. Percaya aja. Ketika orang misal suami atau istri pasangan kita mungkin melakukan hal yang di luar kehendak kita, dia yang salah. Maksudnya dia yang rugi, bukan kita. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini prinsipnya percaya aja Bapak Ibu Saudara. Ketika orang itu tidak sesuai dengan hal yang kita harapkan, orang itu yang rugi, bukan kita Bapak Ibu Saudara. Percaya yang ketiga. Oke, yang keempat Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang keempat, bertumbuhlah untuk semakin mengenal Tuhan. Sama-sama kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Allah, yang keempat adalah bertumbuhlah untuk semakin mengenal Tuhan. Boleh next? Nah, di sini saya kasih contoh Abraham mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu contoh, mungkin kita semua sudah tahu cerita ini Bapak Ibu Saudara, tetapi saya kasih review kembali Bapak Ibu Saudara. Abraham mempersembahkan Ishak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Sarah dan Abraham ini untuk memiliki seorang anak ini butuh pergumulan, pergumulan yang begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara, karena berpuluh-puluh tahun mereka hidup sebagai suami istri tidak memiliki seorang anak. Ini Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pergumulan yang begitu sulit dan begitu berat. Tetapi suatu ketika Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah Bapa memberikan seorang anak kepada Sarah dan Abraham. Ini merupakan sebuah sukacita yang besar bagi keluarga ini. Tetapi ketika yang mereka menamai itu Ishak. Dan ketika Ishak sudah tumbuh dewasa, Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah remaja pada waktu itu, Bapak Saudara, suatu ketika
Allah berbicara kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Bapak, sebagai korban bakaran, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara. Sudah memiliki anak satu-satunya, bahkan suruh kasih untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar suara itu, apakah Abraham mengeluh, Bapak Ibu Saudara, apakah bertanya kepada Tuhan kenapa Tuhan melakukan hal itu dan lain sebagainya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika Abraham mendengar suara Tuhan dan besok paginya Abraham mempersiapkan kayu bakar dipotong-potong, lalu berbicara kepada Sarah bahwa saya dan Ishak, saya dan anak ini akan berangkat kepada tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, yaitu tanah Moriah, Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan. Jadi artinya kami akan sembahyang, kalau dibacakan dalam kitab Bapak Saudara dalam Kejadian 22, kami akan sembahyang di sana. Itu kan dikatakan oleh Abraham, kami akan sembahyang di sana, akan memberikan persembahan bakaran, korban bakaran bagi Tuhan. Jadi ketika mereka berangkat, Bapak Ibu Saudara, berangkat ke tanah Moriah itu, jadi Abraham memberi kayu bakar ini, suruh Ishak yang menggendongkannya waktu masih anak-anak, Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah remaja gitu. Jadi dikatakan kepada anak, kita akan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di sana yang Tuhan sudah tunjukkan. Ishak tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, dan Sarah pun juga tidak tahu ternyata yang menjadi korban ini adalah Ishak. Ketika dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Ishak ini mereka pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, dan disitulah Ishak berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya, "Bapak, mana korban persembahannya? Mana korban bakarannya yang akan kita persembahkan bagi Tuhan?" Lalu jawaban Abraham apa, Bapak Ibu Saudara? Kepada Ishak, Tuhan sediakan. Padahal Bapak Saudara, kalau mungkin dalam hati Abraham, lu gitu, kamu ini korbannya gitu, kamu ini korban bakarannya kamu gitu. Tapi apa Bapak Saudara, jawaban dari Abraham? Tuhan sediakan. Bapak Saudara, ternyata seorang bapak pasti nggak tega Bapak Saudara untuk membunuh seorang anaknya. Pasti bapak yang baik itu nggak tega membunuh anaknya, menyiksa anaknya dan lain sebagainya, pasti nggak tega Bapak Saudara. Ini bukan berarti menggambarkan bapak jahat kepada anaknya. Tidak, Bapak Saudara. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham, Bapak Saudara, ketaatannya melakukan dengan ketaatan kepada Bapa di surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Abraham mempersembahkan Ishak dan ketika Ishak dibaringkan, Bapak Ibu Saudara, lalu ada suara Tuhan, "Cukup, jangan," Bapak Ibu Saudara. Jadi Abraham berhenti, Allah mengerti hati Abraham, ternyata Abraham sungguh mengerti hati Bapa. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mari kita sama-sama kita baca dalam Roma 4 ayat yang kedua. Di sini sama-sama kita belajar dalam Roma 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, next. 1, 2, 3. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata hidup kita ini kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena berdasarkan perbuatan kita, tetapi itu karena kasih karunia. Inilah yang sering kita sebut dengan kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya artinya Bapak Saudara, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, di sini dikatakan bahwa sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Boleh ayat yang keempat? Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Itu kalau orang bekerja, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara yang bekerja di kantor atau di mana, Bapak Saudara pasti per bulan atau pasti kita ada gajinya. Itu adalah hak kita.
itu wajar. Kita bekerja dan kita mendapat gaji, itu wajar Bapak Saudara. Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Itu bukan hadiah Bapak Saudara, itu menjadi hak kita karena kita bekerja. Ayat yang kelima, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, di sini Dia kepada Yesus, kepada Bapa Bapak Saudara, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini yang dinamakan dengan kasih karunia Bapak Saudara. Jadi ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan sia-siakan Bapak Saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan murahan, bukan untuk kita bermain-main. Jadi artinya ketika hidup dalam kasih karunia Tuhan itu membuat kita malas, tidak. Sama seperti yang Paulus katakan Bapak Saudara, aku akan bekerja lebih giat lagi karena kasih karunia itu yang daripada Tuhan ada pada dirinya. Karena kasih karunia ini yang membuat Paulus bekerja lebih giat dan lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak orang mengatakan, Injil kasih karunia atau hyper grace Bapak Saudara itu membuat orang itu malas. Banyak orang mengatakan demikian. Atau ada pandangan lain mengatakan bahwa enak ya kalau mereka hidup dalam kasih karunia, artinya mereka yang percaya hyper grace gitu ya. Jadi artinya banyak orang mengatakan begini, gak apa-apa hidup ini kita berantakan aja, hidup ini kita kita gak usah takut akan Tuhan, di luar dari Tuhan, macam-macam membuat dosa dan bisa sini dan lain sebagainya. Hidup kita ini ketika nanti kalau kita sudah sakit atau udah besok mau meninggal, baru kita bertobat, baru kita terima Tuhan Yesus dan kita akan masuk surga. Banyak orang mengatakan demikian, bisa seperti itu. Jadi bisa berbuat dosa dan lain sebagainya. Ketika waktu ketika mau meninggal dipanggil Tuhan, bertobat di situ udah masuk surga. Jadi artinya itu karena kasih karunia katanya. Hyper grace Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tidak mungkin lagi kita bisa berbuat dosa hal yang sama. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan kita tetap masih jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, kita apalagi di dalam hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita belum sungguh-sungguh terima kasih karunia Tuhan itu. Mungkin 80%, mungkin 90%. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan, sudah 100% hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak mungkin lagi untuk melakukan dosa. Artinya begini, tidak mungkin lagi untuk berbalik kepada hidup yang lama, kepada manusia yang lama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau orang yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan itu, tidak mungkin lagi sempurna dengan hidupnya. Tapi kalau misalnya mengaku bahwa dirinya, banyak orang Bapak Saudara di luar sana sudah di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu belum sungguh-sungguh di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, saya melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan sungguh-sungguh beribadah di tempat ini. Saya melihat penuh dengan sukacita. Artinya sudah menempatkan, sudah memberi hidupnya untuk Tuhan, sudah 100% hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu saya bangga. Dan saya merasakan sukacita ketika bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita percaya dan kita dibenarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh next lagi sama-sama kita lihat tentang Abraham tadi. Sama-sama baca 1, 2, 3. Abraham percaya kepada Allah yang sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Maka oleh itu, Bapak Ibu Saudara, Abraham percaya kepada Allah yang sudah membenarkan dirinya. Selanjutnya, Abraham menyadari ia sudah dibenarkan. Makanya ini yang membuat Abraham, Bapak Ibu Saudara, percaya suatu ketika Allah menyuruh mempersembahkan Ishak anaknya itu sebagai kurban bakaran. Tidak ngeluh, Bapak Ibu Saudara, percaya. Di sini dikatakan Abraham percaya kepada Allah yang sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Meskipun Ishak mati, pasti tapi Allah Bapa bisa membangkitkan dia kembali. Percaya penuh kepada Tuhan. Makanya tidak mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Abraham percaya kepada Allah yang sudah membenarkan dirinya. Lalu percayalah Abraham Abraham, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham
percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dirinya ini sudah dibenarkan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ini menyadari, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan, kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita, bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya pada hari ini kita perlu menyadari bahwa Kristus ada dalam diri kita, bahwa menyadari bahwa kita ini orang yang paling berharga, orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang di sini dikatakan orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, hidup berkemenangan. Ini yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, hidup kita selalu mengalami damai sejahtera itu. Meskipun ada masalah, tetap ada damai sejahtera karena kita menyadari Kristus ada dalam diri kita, bahwa saya orang yang dikasihi, saya ini orang yang berharga di mata Tuhan. Selalu menyadari hal itu. Kalau iblis, Bapak Ibu Saudara, selalu mengintimidasi kita. Kamu ini rusak. Masa lalu kamu ini orang yang sungguh-sungguh orang yang selalu mengingatkan masa lalu kita. Kamu ini tidak layak, kamu ini orang yang tidak berharga, kamu ini tidak layak melayani Tuhan, kamu ini nggak pantas loh, kamu ini begini. Selalu mengatakan begitu di dalam telinga kita, selalu mengintimidasi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya dasar damai sejahtera, kalau kita tidak menyadari bahwa Kristus ada dalam diri kita, kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi, orang yang berharga di mata Tuhan, kita bisa goyah, Bapak Saudara. Ini yang membuat kita hancur, dan ini yang membuat kita tergoda dengan tipuan iblis. Maka firman Tuhan mengatakan iblis itu menggaung-gaung mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menyadari setiap hari bahwa Kristus ada dalam diri kita. Boleh next. Di sini dikatakan tempatkan imanmu di dalam kemurahannya, bukan perbuatan atau performa sempurnamu. Di sini dikatakan maka hatimu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh next lagi. Selanjutnya, ya, damai sejahtera Tuhan bersumber dari Kristus dan sudah ada di dalam Anda. Sadari dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Ini yang paling penting, Bapak Saudara. Di sini dikatakan damai sejahtera Tuhan bersumber dari Kristus dan sudah ada di dalam Anda. Sadari dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Paling penting, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya tekankan bahwa sadari. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya, kalau tubuh kita ini bait Allah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Roh Allah itu ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, bahwa roh yang ada padamu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia. Roh yang ada padamu maksudnya ini Roh Allah itu yang ada di dalam diri kita. Itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara, lebih dibandingkan daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat ada orang Kristen tetap takut sama hantu, sama setan. Nah itu jadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaan, kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Ketika tubuh kita bait Allah, artinya Roh Allah itu ada dalam diri kita. Amin, Bapak Saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan Allah itu adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika ada kemerdekaan, Bapak Saudara, di situ ada damai sejahtera, karena ada Roh Allah. Di sini dikatakan tadi damai sejahtera Tuhan bersumber dari Kristus dan sudah ada di dalam Anda. Sadari dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Sudah ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Boleh next lagi. Damai sejahtera Tuhanlah yang mampu membuat kita kuat menghadapi badai. Ya, Bapak Saudara, bisa baca kembali. Damai sejahtera Tuhanlah yang mampu membuat kita kuat menghadapi badai. Ini yang saya katakan tadi, Bapak Saudara. Makanya ada lagunya begini. Di saat badai bergelora. Nanti kita akan nyanyikan, Bapak Saudara. Jadi artinya di saat badai bergelora, Bapak Saudara, ku akan terbang. Nah, ini take off, Bapak Saudara. Ku akan terbang ini kan take off. Jadi sesuai dengan tuntunan kita untuk ulang tahun PFI kemarin, Bapak Saudara, take off, lepaskan
kandas. Di saat badai bergelora, artinya di saat masalah, badai atau problema dalam hidup kita ini ada bergelora, Bapak Saudara. Datang Bapak Saudara, ada masalah ini, tapi sini kata, ku akan terbang bersamamu. Artinya Bapak Saudara, masalah itu ada, datang problema dalam hidup kita tetap terbang. Artinya kita take off Bapak Saudara, kita tetap damai bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Ini yang Ini yang sangat jarang ditemukan Bapak Saudara. Ini yang sangat jarang ditemukan ketika ada masalah, orangnya tetap damai, orangnya tetap sejahtera. Ini yang jarang ditemukan Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang mengerti, hanya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar, dan sejahtera Tuhanlah yang mampu membuat kita kuat menghadapi badai. Sama-sama baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera Tuhanlah yang mampu membuat kita kuat menghadapi badai. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang melingkupi setiap kami pada pagi hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami pada pagi hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan kami menyadari bahwa Kristus Sang Raja Damai sudah ada di dalam diri kami. Kristus Roh Allah ada di dalam diri kami. Kami adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti jauh lebih tinggi dari atas kepala. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dan kita imani bahwa ini adalah tubuh Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur jauh lebih tinggi dari atas kepala. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, cawan anggur yang kita angkat jauh lebih tinggi dari atas kepala pada pagi hari ini, kita yakini, bahkan kita imani bahwa ini adalah darah Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Ku akan tetap bersamamu. Syukur kami setiap pokok doa kami Tuhan. Kami satukan hati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Gembala Senior kami, Pak Agung Katriana, Ibu Dewa, bahkan ketiga putranya dalam tangan kuasa. Biarlah damai sejahtera, sukacita Allah Bapa di surga selalu menyertai, bahkan ambil alih, selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Karena kemanapun pelayanan mereka Tuhan, dimanapun pelayanan usaha, bahkan pekerjaan dan dimanapun tanpa terkecuali, biarlah Tuhan memberkati, bahkan menyertai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, bahkan ketiga putranya dalam tangan kuasa Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan dan dimanapun mereka pada saat ini Tuhan, biarlah mereka selalu ada penyertaan Tuhan, selalu berkat Tuhan, selalu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Apapun jadi usaha pekerjaan mereka Tuhan, perbuatkan kasih bahkan sukses dimanapun mereka berada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan atas Gembala, Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan
yang hadir, bahkan yang belum sempat hadir pada pagi hari ini, pada minggu ini di tempat ini. Apapun menjadi permasalahan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Mungkin mereka belum sempat hadir di tempat ini Tuhan, apapun tantangan, bahkan halangan sehingga mereka tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang sama, berkat Tuhan yang sama bagi kehidupan mereka, menyertai mereka pada saat ini. Kamu berkati Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Apapun menjadi problema dalam hidup mereka, apapun menjadi badai apapun yang mereka alami Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan jalan keluar, maka Tuhan ambil alih setiap kehidupan. Setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan perbuatkan kasih. Bahkan Tuhan tambahkan hikmat, bahkan Tuhan tambahkan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Mereka terima setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mungkin banyak jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh hidup Yesus mereka pada saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa menyerahkan gereja ini dalam tangan kuasa Tuhan, baik proses bahkan progres pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Setiap apapun yang dibutuhkan, setiap kebutuhan Tuhan, setiap apapun yang diperlukan, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Ini adalah rumah Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati. Bahkan Tuhan ambil alih gereja di tempat ini, dan Tuhan sediakan tempat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, dan Bapak menyerahkan sebentar sore ada ibadah di Satelit, di Tumpang Empas, bahkan di Ubunut, Tumpang Empas jam 3 sore, bahkan di Ubunut jam 6 sore, jalan malam Tuhan. Bapak menyerahkan semua satelit yang ada Tuhan, baik BMA yang ada di Gunung Mas ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan rencana akan dibukakan BMA di Puruk Cahu, biarlah tangan Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan, sehingga BMA Puruk Cahu bisa buka di sana Tuhan. Itu semua karena pertolongan, bahkan kasih karunia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar lagi jemaat Tuhan akan menabur bagi Tuhan, bagi pelayan di tempat ini, bagi pembangunan, bahkan operasional pelayanan. Jemaat Tuhan menabur pada saat ini Tuhan, baik semua kami yang memberi persembahan, bahkan puluhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi persembahan, bahkan puluhan taburan untuk pembangunan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Sungguh Kau sangat baik bagi kehidupan kami, Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan. Sebelum kita pulang berpisah dengan yang lain dari tempat ini, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, pada pagi siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya.